Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Oke, kita lanjutkan ya. Untuk tutorial PDO MySQL kita menggunakan script PHP, kita sudah bahas di 4 video sebelumnya dari awal ya. Kemudian di video kali ini kita akan bahas tentang pembuatan script untuk koneksi ke database MySQL menggunakan PDO ya di script PHP-nya. Baik, mudah-mudahan sudah siap semua ya. Web server sudah jalan, kemudian kode editornya sudah ada juga. Kita akan buat langsung scriptnya ya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu iklan yang berikut ini ya. Silicon Tuntun Video Ini Sampai Selesai Jangan Di Skip Agar Tidak Terjadi Kesalahan Paham Tentang Informasi Dalam Video Ini. Sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe channel banghadi.com bagi yang belum dan klik loncengnya agar Anda dapat pemberitahuan video terbaru. Anda suka video ini, silakan klik jempol ke atas 1 kali. Tetapi kalau tidak suka, boleh klik jempol ke bawah 2 kali. Tuliskan pertanyaan, saran, kritik Anda pada kolom komentar. Jika Anda rasa bermanfaat, silakan bagikan kepada teman Anda. Dan jika tidak bermanfaat, bagikan saja kepada teman Anda, karena boleh jadi video ini akan bermanfaat bagi teman Anda. Terima kasih. Nah, itu ya, kita lanjutkan. Baik. Masih ingat tempat nyimpen filenya ada di www ya. Di www atau htdoc. Kemudian folder kita kemarin adalah ini ya, app inventaris. Semuanya kita masukkan di sini saja. Kita buat file baru. Saya klik kanan new di sini ya. Kalau yang pakai Visual Studio Code ya, itu malah enak ya. Jadi bikinnya langsung di Studio Code. Tapi ini hanya awal saja. Jadi saya kasih nama misalnya ini ya, fungsi ya. Fungsi tapi ekstensinya kita ganti jadi PHP gini. Jadi fungsi titik PHP. Sesuai dengan di video sebelumnya kita bahas tentang penamaan file ya. Oke, kalau sudah jadi seperti ini kita klik aja 2 kali ya. Nanti kebuka editor. Saya pakainya Notepad++. Nah, selanjutnya adalah kode untuk bikin koneksi ke database-nya. Karena menggunakan script PHP ya, kita pakai tag pembuka PHP seperti ini. Nah, kemudian ada tag penutupnya gini ya. Kita ketik di tengahnya. Tapi saya biasanya menggunakan short open tag ya. Jadi saya hanya bikin gini aja. Tapi ini perlu settingan ya. Settingannya itu ada di file php.ini ya. Jadi silahkan nanti dicek di web servernya, cari file php.ini, lalu diedit untuk script baris short open tag. Kalau nggak salah tulisannya gini ya, short open tag gini ya. Jangan diketik di sini ya. Nah, ini sama dengan gitu, biasanya ada yang off kayak gini ya. Nah, ini nanti silakan dibikin jadi on sehingga bisa dibuat hanya seperti ini ya. Tapi kalau dia posisinya short open tag-nya itu off, maka harus dimasukkan seperti ini. Harus semuanya. Nah, ini lumayan ya, 3 karakter bisa kita hilangkan kalau kita pakai short open tag yang di on kan. Oke, lanjut. Untuk pemberian nama file kemarin kita pakai nama filenya, nama variabelnya menggunakan huruf kecil semua ya. Nah, misalnya gini, kita bikinkan ininya dulu ya. Nama variabel dulu, misalnya db dot underscores, misalnya host ya, gitu ya. Lalu kita kasih di sini isiannya localhost dulu ya. Localhost, kemudian yang kedua kita beri nama untuk nama database-nya, misalnya db name gitu ya. Nama database kemarin yang sudah dibuat di video sebelumnya adalah app underscores inventaris gitu ya. Lanjut lagi $db underscores, kemudian nama usernya. Usernya kemarin adalah root untuk masuk ke MySQL kemarin ya, ke adminer itu. Kemudian db lagi. Nah, ini passwordnya. Kita kasih nama kayak gitu ya. Nah, passwordnya kemarin kosong ya punya saya ya. Nah, sesuaikan nanti dengan yang Anda punya ya, yang ada di
di web servernya. Oh ya, mohon maaf ya kalau ada suara-suara dan gambar yang tampil di belakang saya. Maklumlah ini di kantor ya bikinnya. Oke, kita lanjutkan saja. Oke, ini adalah untuk definisi database-nya. Jadi 4 ini ya. Jadi biasanya sih localhost, atau kalau enggak ya, biasanya kalau enggak bisa localhost itu biasanya gini, 127.0.0.1 ini ya. Ini menunjukkan localhost juga. Jadi karena di web server saya pakainya localhost, maka saya pakai localhost ya. Lanjut, kita masukkan gini. Ini kita buat nama untuk koneksinya ya. Saya pakai ini aja, koneksi gitu ya. Sama dengan, nah ini sebenarnya di sini ada OOP ya. Cuman kita nggak bahas OOP-nya, cuma karena kebetulan PDO-nya itu pakai OOP, ya udah kita pakai gitu ya, yang terbatas tapi ya. Oke, pertama nama database-nya kita pakai engine-nya apa, yaitu MySQL ya. Kemudian di MySQL ini ada hostnya sama dengan dolar, ambil yang di atas ini ya, yaitu $dbHost, db_host. Nah, kemudian titik koma seperti ini ya. Nah, di database itu kadang-kadang gini ya, kalau pakai server to go itu harus memasukkan port untuk database-nya, untuk MySQL. Itu sudah di set duluan, portnya itu ini ya, portnya itu sama dengan 7188 ya kalau nggak salah, 7188 gitu kalau nggak salah, untuk port database MySQL-nya. Nah, sedangkan untuk yang biasa yang normal itu 3306 kayak gitu ya. 3306 umumnya juga kalau 3306 ini tidak dituliskan ya. Tapi kita coba saja masukkan seperti ini. Jadi kalau suatu saat nanti portnya berubah, Anda bisa langsung rubah di sini ya. Selanjutnya nama database-nya. Database-nya kita langsung masukkan nama variabelnya yaitu $db_name. Nah, kemudian diikuti dengan usernya $db_user untuk koneksi ke database, diikuti lagi dengan passwordnya $db_pass ini ya. Nah, oke, ini untuk koneksinya. Jadi ada host di sini, hostnya diambil dari variabel dbHost yang dbName ya. Untuk database, nama databasenya diambil dari dbName. Kemudian untuk usernya yang akan mengakses siapa dan passwordnya apa gitu ya. Lanjut lagi di sini dolar koneksi, ini ya. Oke, kita masukin dulu PDO. Kemudian ini ya, ikutin aja. Kemudian error mode. Kemudian PDO. Mudah-mudahan nanti bisa dites ya error apa enggak. PDO. Oke, selanjutnya di bawahnya ya kita pakai catch. Jadi kalau saya biasanya ngetiknya kayak gini ya. PDO exception. Nah, di sini kita tampilkan kalau nanti ada error ya. Jadi buat nangkap errornya, lalu pesannya ditampilkan seperti ini. Oke, cukup ini untuk koneksi. Silahkan disimpan dulu seperti ini ya. Udah disimpan. Nah, terus kita coba tes ya, diakses langsung file fungsi ini. Kita ke browser dulu ya. Kita ke browsernya sebentar. Nah, diakses localhost ya.
kemudian kemarin app inventaris. Nah, ini sudah ada satu buah file namanya fungsi. Karena kita belum untuk menampilkan data dan sebagainya, seharusnya nanti tidak tampil apa-apa ketika file fungsi ini dibuka ya, diakses seperti ini. Nah, ini ada error di baris 8 ya. Baris 8 coba kita lihat. Baris 8 koneksi set atribut. Oh, ini sorry ya, ini bukan spasi tapi langsung disambung ya. Kayak gini. Saya set dulu, kembali ke tampilannya. Kita refresh. Nah, kosong seperti ini tandanya sudah berhasil ya. Ini tidak ada error ya, dan ini sudah bisa kita pakai nanti variabel koneksi ini untuk mengakses ke database, baik untuk menampilkan, mengedit, menghapus, menambah ya. Ini bisa kita pakai nanti sudah. Lalu di file fungsi ini juga nanti akan kita masukkan yang lain ya. Misalnya nanti kalau sudah menggunakan login, kita bisa masukkan juga session dan sebagainya untuk checking login, atau fungsi-fungsi untuk misalnya penampil status ya. Baik, jadi sementara ini dulu yang bisa saya sampaikan di video ini. Kita sambung di video selanjutnya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.